Blaisdell lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1895 di Bradford. Bahkan lantaran pemalas dan ogah sekolah, tak sedikit orang merasa pesimistis saat ia menjalankan bisnisnya. Saat Blaisdell sudah cukup umur, sang ayah memasukkannya ke Akademi Sekolah Militer. Namun, ia hanya bertahan 2 tahun di sana, karena kemudian dipecat. Ini adalah kisah nyata tentang seorang pemalas dan tidak suka belajar, bisa sukses hanya dengan satu langkah tepat. Setelah Blaisdell dipecat dari militer, tak berhenti di situ. Sang ayah kemudian memutuskan untuk mempekerjakannya di bisnis keluarga, perusahaan mesin Blaisdell. Di sana, dia mengenal pengerjaan logam, sebuah keterampilan yang di kemudian hari sangat berguna baginya. Ya, hanya itu keterampilannya. Pada 1920, setelah Perang Dunia I selesai, Blaisdell yang telah mengambil alih bisnis keluarganya justru menjual perusahaan mesin tersebut. Kemudian uang hasil penjualannya diinvestasikan ke bisnis minyak. Namun gagal. Terjadi depresi besar dan harga minyak pun anjlok. Bangkrut dan tak punya uang, George Blaisdell dalam deritanya berniat ingin membuka sebuah usaha. Tapi saat itu ia masih dilanda kebingungan. Suatu malam di musim panas tahun 1932, Blaisdell datang sebagai tamu di sebuah pesta dansa makan malam. Pesta itu diadakan di Bradford Country Club. Merasa bosan, George Blaisdell pun keluar ruangan sejenak untuk mencari angin. Di situ ia berbasa-basi dengan tamu lainnya. Saat itu ia melihat seorang tamu dengan tampilan necis hendak menyebat. Sang tamu kemudian mulai meluarkan pemantik apinya. Tampak dalam pandangan Blaisdell, korek api itu terbuat dari kuningan dengan bentuk yang norak, serta punya tampilan yang tak sedap dipandang mata. Bahkan saking jeleknya, korek api tersebut benar-benar tidak cocok dipegang dan dibawa oleh orang berjas rapi. Terlebih, korek api tersebut memiliki tutup yang mesti dibuka ketika hendak memantik api. Proses itu membutuhkan kedua tangan dan sangat merepotkan. Parahnya lagi, ketika sudah mulai berhasil menyala, apinya justru mudah mati tertiup angin. Melihat kejadian itu, George Blaisdell pun sampai tertawa dan mengejeknya. Dari situlah Blaisdell mulai terpikirkan bahwa sebuah pemantik api bisa menjadi peluang bisnis yang besar. Apalagi di saat itu, korek yang apik dan keren belum tersedia. George Blaisdell akhirnya mendatangkan pemantik api dari Austria. Korek itu punya tampilan cukup keren, tapi belum bisa memuaskannya. Sehingga demi meningkatkan penampilannya, Blaisdell melapisi tutup pemantik api itu dengan lapisan krom. Dengan harapan korek tersebut bisa memiliki tampilan lebih keren. Kemudian ia menaikkan harganya menjadi $1. Seperti dugaan, korek itu tak laku dijual, karena ternyata ada cacat pada bagian pemantik dan api gampang mati. George Blaisdell pun tergerak untuk menyempurnakan pemantik apinya itu. Kemudian tercetuslah ide untuk membuat pemantik apinya sendiri. Kemudian ia memberanikan diri menyewa gedung sebagai tempat produksinya. Lantas mempekerjakan 3 orang dan mulai mengembangkan korek api baru. Proses produksi itu menggunakan mesin bekas dari mesin pres hingga menyolder. Hal pertama yang dilakukannya adalah membuat korek api lebih kecil agar pas di telapak tangan, di mana korek itu akan memiliki tutup berengsel, sehingga memudahkan ketika digunakan dengan satu tangan. Hingga pada 1933, korek itu mulai diperkenalkan George Blaisdell ke publik dengan nama Zippo. Nama Zippo sendiri diambil dari kata zipper, yang artinya resleting. Tak ada arti khusus, hanya saja nama itu memang menjadi favorit George Blaisdell. Zippo kemudian dipasarkan dengan harga $1,95 kala itu, dengan bentuknya yang memang sudah kotak sedari awal diciptakan. George Blaisdell kemudian memperoleh paten untuk desain koreknya pada tahun 1936. Perusahaan Zippo Manufacturing Company pun didirikan pada tahun yang sama di Bradford, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sampai saat ini Zippo masih sangat mahal dan yang asli masih diburu para kolektor.